Hari ini kita ketemu lagi ya mata kuliah manajemen kuantitatif ya. Kayaknya belum semuanya join ya, baru 30 mahasiswa. Nggak apa-apa, tapi sambil jalan nanti kita mulai sambil jalan ya, sambil nunggu yang lain. PR-nya udah dikumpul? Udah, Bu. Udah semua ya. Ada kesulitan? Nggak ada ya. Bisa semua PR-nya? Nggak perlu dibahas? Untuk yang soal kedua itu agak bingung, Bu, yang variabel X di tabelnya itu. Soal yang kedua ya. Sebentar, soal yang kedua nih nomor berapa sih? 24, Bu. 24. Bentar. 924. Oh, oke. 924 yang baseball itu ya. Yang baseball itu jawabannya berapa? Kalau lihat di apa namanya? Kalau lihat di QM software jawabannya berapa? Yang total distance-nya lah. Minimum distance-nya berapa? Kalau di QM software dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Haris, Bu. Ya, berapa Haris? Oh, IM-nya nomor 2 ya, Bu? Yang 24 ya, kata Yuliana ya. Kalau yang nomor 2 itu QM-nya, Bu. Kalau dari softwarenya dapatnya berapa? Kan saya suruh bandingkan kan jawaban kalian sama yang software kan. Kalau yang softwarenya dapatnya berapa? IM-nya dapat sekitar 4.500 mil, Bu. 4.580 ya. Iya, Bu. Oke. Tapi bingung jalannya ya Yuliana ya. Kalau yang apa? Jalan manualnya ya. Iya, benar, Bu. Oke ya. Jadi kita bahas itu ya sebentar. Bentar ya, tunggu. Ini ya, pertanyaannya ini ya. 24 ya. Jadi ini ada kru baseball ya kan, kru baseball dia tuh sedang ada di 4 kota ya. 4 kota nih 4 kota di mana ada 3 series, ada game ya, three game series itu sedang dimulai. Nah itu Seattle, Arlington, Oakland sama Baltimore ya. Terus kalau misalnya nanti di pertandingan yang pertama ini diselesai, kemudian kru-krunya itu nanti akan berpindah ya, akan berpindah ke kota berikutnya. Nah, kota berikutnya itu ada Kansas City, ada Chicago, ada Detroit, ada Toronto. Ada 4 kota yang akan didatangi berikutnya untuk game baseball ini tadi. Terus kemudian yang ini tadi ya, yang di dalam sini, yang di dalam apa, yang semua ini adalah jarak ya, jarak yang akan ditempuh dari satu kota ke kota berikutnya gitu ya, dalam miles ya, dalam mili. Terus jadi pertanyaannya, kecuali ini ada satu ya. Nanti kalau di sini kru yang tadinya ada di Auckland ya, kru yang tadinya ada di Auckland itu tidak akan bisa dia pergi ke Toronto. Syaratnya itu satu ya. Syaratnya tidak akan bisa dia ke Toronto. Terus kemudian pertanyaannya, kemana nih kru-krunya ini harus nanti kemudian akan dipindahkan maksudnya akan bergerak ke kota yang berikutnya yang mana lagi gitu ya. Jadi ada krunya sedang sekarang ada di Seattle, Arlington, Oakland sama Baltimore.
krunya sedang ada di sini, kemudian nanti setelah pertandingan baseball selesai dari kota-kota ini, krunya nanti akan berpindah ke pertandingan berikutnya yang ada di kota Kansas, Chicago, Detroit, sama Toronto. Nah, pertanyaannya tadi, krunya ini tadi yang ada di 4 kota ini nanti akan diarahkan, akan di-assign, ya, akan ditugaskan ke kota yang mana, kan gitu ya. Nah, ini tadi dengan catatan satu yang kru yang dari Auckland itu tidak akan pernah ke Toronto, ya. Sekarang kita apa namanya buat nih. Saya sih sebenarnya udah nyari juga ya. Ntar saya copy dulu nanti saya salah. Oke, ntar saya kosongin dulu biar kita bisa ngisi sama-sama. Kosongin ya. Kita mulai dari sini. Ini tadi apa namanya? Ini ya, apa? Ini adalah pertanyaannya ya, dari Seattle, Arlington. Ini pertanyaan yang nomor ini ya, nomor ini. Oke ya. Oke, dari Seattle, Arlington, Auckland ini tadi ininya angka-angkanya. Tahap pertama ini tahapannya namanya yang ini ya, kita ngerjain yang pakai apa namanya Hungarian algorithm ya. Langkah pertama itu pertama apa? Mencari nilai value row-nya ya, value row minimal ya. Dari Seattle ini kalau baris pertama minimalnya berapa? 1.500. Berapa? 1.500. Terus kalau Arlington? 1.500. Oke, yang kedua Arlington? 460. 460. Terus yang Auckland? 1.500. Oke, satu lagi? 330. 330 ya. Terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Ingat apa langkah berikutnya? Dikurangi. Dikurangi tiap baris dengan angka paling minimumnya ya. Saya hapus dulu deh. Oh, sebentar. Baterai saya habis, tunggu. Ngecas ya. Bentar saya pindahin dulu ya. Bentar. Masih tadi? Ini. Saya pindahin ya. Nih, ini langkah kedua. Ya tadi diapain? Dikurangin ya. Kalau dikurangin ini jadinya berapa? Jadinya berapa ini? 0. Tadi oke, 0. Terus yang ini? 230. Oke, terus ini? 440. Berapa? 400? 440. Oke, terus?
570. 570. Oke, terus yang ini, baris kedua. Berapa? 0, Bu. 0, terus? Saya pakai rumus aja ya. Males ya saat dikurangin 460 ya. 460, terus yang ini sama dengan nih dikurangin 460, terus yang ini dikurangin 460 ya. Oke, itu dapat ya. Terus yang baris ketiga. Berapa nih? Dikurangin 0, 0, oke. Terus 350, 350, terus 580, 5, 80. 580, satu lagi, oh X ya, satu lagi nggak ada. Oke. Terus yang terakhir, berapa nih? 630, 630, terus 210. berapa? 210. 210. Hmm? 20 ya? Berapa? Salah. 610 dikurang berapa tadi? 610 dikurangin. Gede ya. Dikurangin 330 berapa? 280, Bu. Oke, 280. Terus 70, 250. hah? 70 ya? Iya, 70, Bu. 70, terakhir 0 ya. Oke, terus langkah berikutnya mencari minimum value kolom ya, minimum value kolom. Kolom yang angka yang paling minimum tiap kolom. Kansas City, yang Kansas ini berapa? Kolom Kansas 0 ya. Terus yang ini berapa minimumnya? 230, Oke, 230. Terus yang ini 70. 70 yang terakhir 0 ya. Oke. Oke. Terus kemudian berikutnya langkahnya apa? Langkahnya apa? Setelah dicari minimum value-nya, kemudian Dikurangi. dikurangin lagi ya. Ya, ntar dulu saya copy dulu ini. Saya pindahin dulu ini. Oke, nih ya. Ini abaikan yang titik-titik itu tadi ya. Oke, ini jadinya berapa nih? Ini kita pindahin dulu biar nggak bingung ya. Ini. Garis ini. Oke, nih. Oke, sekarang tadi berapa titik-titiknya? Setelah dikurangin jadi ini dikurangin 0 semua ya. iya Bu, Berapa? 0, 0, terus 0, 0, terus 630 ya. Terus yang ini dikurangin berapa? Jadi berapa nih? jadi 0, 0, terus 120, terus 120, terus 50. oke. Terus yang ini dikurangin 70 ya semuanya ya. Jadi berapa? Jadi 370, Terus 490,
Terus 5, 10, mhm, dan 0. dan 0. Satu lagi. Ini kurangin 0 ya, berarti ini angkanya gini ya. Terus 10, ini X, ini 0. Nah, ya. Terus langkah berikutnya kita udah ya, jadi udah mencari yang row value minimum, terus kolom value minimumnya juga udah. Terus udah masing-masing tadi udah diselisihkan ya, dikurangi dengan yang nilai minimumnya. Terus langkah berikutnya itu adalah kita menghilangkan atau menarik garis ya yang yang menutup seluruh 0 ya, seluruh 0. Terus kita bisa ngeliat di sini ya, garis ini kan 0 0 0, kita bisa tarik garis satu di sini ya. Satu di sini. Ini 0 ya, saya tebelin deh. Nih saya tebelin ya. Nih. Warnanya oranye, nggak apa-apa ya. Oke. Ini 0 ya. Ini tarik garis 0. Terus masih ada 0 ya, masih ada 0 di sini, masih ada 0 di sini. Saya tarik garis lagi di sini. Kita tutup lagi 0 yang di sini ya. Kita tutup lagi 0 yang di sini. Oke. Tutupin semua 0. Saya tebelin dulu. Tunggu. Oke, nih ya, saya tebelin. Terus masih ada 0 yang belum tertutup, masih ada ya. Masih ada lagi satu lagi 0 yang belum tertutup. Ya. Nih. Habis 0-nya? Masih ada yang di atas. Udah. Hah? Udah ya? Habis ya, 0-nya udah semua tertutup. Ada berapa garis ini? Ada 1, ada 2, ada 3 garis. Sedangkan kita matriks kita adalah 4 kali 4. Ya, kalau dia berarti kalau 4 kali 4 matriks garisnya juga harus ada 4. Sedangkan ini garisnya ada 3. Berarti ini belum maksimal ya. Kita kerjain lagi ya. Kita cari lagi nih apa namanya? Kita lanjutkan lagi mencari yang minimum. Yang garis yang tidak tertutupi. Ya, untuk tarik garis yang tidak tertutupi. Ini angka yang tidak tertutupi yang di sini ya. Ini nggak tertutup ya. Berarti yang belum tertutup untuk garis yang ini, untuk baris yang ini, ya ini angka minimumnya berapa? 120. 120. Terus yang ini satu lagi? Sama, 120. 120. Ya, berarti angka minimumnya gampang ya, 120. Ingat ya, kemudian kalau kita udah dapat yang ini, angka minimum yang row value ini kemudian kita kurangi ya yang angka-angka yang enggak tertutup, yang tidak tertutup apa namanya, tidak tertutup garis, kita kurangi ya kan. Terus nanti yang di perpotongan apa namanya kotak yang ada di perpotongan kita tambahkan. Itu ya. Nah, jadi kita bikin lagi kolom, ntar saya copy dulu aja. Bukan, pindahin. Kita lanjutin ya. Oke. Nih. Tadi angkanya kita pindahin dulu. Yang ini tadi kita tetap dulu ya. Yang ini kita kurangi dengan angka yang ini ya. Kurangin berarti kalau di sini kita mulai dari sini aja deh. Ya, mulai dari sini. Ini berapa ini kalau 120 dikurangin 120 0 ya. Ini 0. Terus ini juga 0. Terus 490 dikurangin 120 berapa? 370. Oke, 370. Yang ini 510 dikurangin 120. 390. Oke. Terus ini 810 dikurangin 120. 690. 690 sama ini X ya, ini enggak X. Terus ada titik perpotongan ya. Titik perpotongan itu di sini ya. Titik perpotongan itu yang ini. Ini 0. 0 ditambah 120 berarti 120. Ya, terus yang titik yang paling bawah yang ini berapa sih tadi? Oh, 630. 630 ditambah 120 berapa? 750. 750. Angka yang lainnya tetap ya. Ini tadi 0, ini 0, terus yang ini tadi 0, ini 370, ini 570, yang ini berapa ini tadi sih? 50 ya. 50, ini 0, ini 0 ya. Nih, udah dapat nih. Terus ya. Udah begini. Oke.
1, 2, 3. Kurang nih. 3. Kurangin lagi ya. Masih belum ya. Belum maksimal ya. Ntar dulu. Belum maksimal ya. 37, 1. Ya, belum. Belum ya. Masih kayak yang ini. Sekarang kita cari lagi ya. Angka value row yang minimum. Minimumnya berapa nih? Oh, ini garisnya tetap ya. Yang ini tetap kita garisnya tetap kita pindahin. Jadi angkanya walaupun dia tetap, tapi ininya tetap tertutup ya. Ah, bentar dulu. Loh, bentar dulu. Nah, ini. Oke. Tutup. Yang ini. Tutup ya. Nah, ini tadi yang minimumnya. Ini udah minimum semua ya. 1, 0. Oh ya, tinggal kita tutup satu garis lagi ya. Ini udah ketemu ya. Jadi tinggal apa namanya? Tinggal nutup satu garis ya. Dan udah ketemu, tinggal tutup yang ini. Nih, tinggal tutup nih. Udah. Ya, udah tertutup semua. Sekarang garisnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 garis, matriks kita 4 kali 4 selesai ya, habis ya. Berarti yang kita pilih, ingat ya, apa namanya, rule-nya kalau di Hungarian algorithm, yang garis, yang titik yang kita pilih atau yang penempatan yang kita pilih itu adalah yang angkanya 0. Ya kan gitu. Nah, sekarang kita lihat nih yang angkanya 0 itu mana aja. Yang jelas kalau yang ini udah pasti 0 dia sendiri ya nggak, yang sini. Apa sih namanya, Seattle ke Chicago udah pasti dia sendiri ya. Ntar mana ya, kita ambil garis ini dulu. Lihat di sini aja ya, Palangan ya. Nih tadi udah batasnya udah di sini tadi ya. Jadi di sini tadi 1, 2, 3 udah dikurangin. Aduh, sorry. Ini saya gedein dulu apa ya. Oke, tadi ini. Oh ini. Oh iya, belum dikurangin ya tadi ya. Baru baris kedua ya. Oh iya, saya belum kurangin. Kita kurangin dulu ya tadi ya, belum dikurangin lagi ya. Jadi yang angka yang terakhir itu tadi, yang terakhir, yang ini tadi, belum dikurangin. Saya main langsung garis aja, sorry. Ya, saya hapus dulu. Saya hapus dulu deh. Nih ya, ini tadi, angka yang ini tadi, yang angka yang terakhir ini tadi, kita pilih lagi kan yang tadi yang angka yang paling, apa namanya, angka minimumnya ya. Angka maksimum. Ya. Dengan catatan bahwa ini tadi udah ketutup ya. Dengan ini tadi udah ketutup, ini tadi udah ketutup, sisa yang ini ya. Sisa ini angka minimumnya 370, yang ini tadi sama. Benar nggak sih angkanya? Apa kalian salahnya ya, ini ya kok paham? Benar ya? Oh ya, benar ya. Ini tadi udah ketutup ya. Ini tadi kan udah ketutup. Sorry. Ini tadi udah ketutup ya. Terus yang ini tadi ini udah ketutup ya. Tapi ini kita cari lagi ya. 1, 2. Ini kita tarik garis lagi, ini copy, ini kita bisa tutup. Masih 3 ya. Jadi ini masih 3. Jadi terakhir itu garisnya masih 3. 1, 2, 3. Ini nolnya udah nggak ada. Jadi kita cari yang di sini minimumkan lagi. 370, ini 370, terus yang ini 390. Ya, 390. Dari sini, ya, dari sini tarik lagi. Berarti di copy lagi sama. Ya, bentar. Oke, ini. Bentar. Aduh, sorry. Nah, 390 tadi, kurangin ya. Ini kita kurangin dengan angka yang paling ininya tadi 370 ya. 370. Ini 0 ya. Ini 200 ya. Terus ini 0 juga ya. Ini berapa? 690 dikurangin 370 berapa?
320 ya. 320, yang ini 390 0 ya sama X. Selesai ya. Nah, nih. Ini udah. Nah, ini tinggal berarti ini udah habis ya. Jadi kita bisa tambahkan lagi satu garis nutup ini. Nih. Nah, ini udah 4 nih garisnya nih kayaknya ya. Udah 1, udah 2, udah 3, udah 4. Pas ya, udah pas. Jadi kalau ini sekarang kita udah bisa pilih ya, kita udah bisa pilih garis mana atau apa nama pilihan mana. Kita lihat ya di sini ya, yang kalau ini kan ada pilihannya 2 ya. Seattle tuh ada 2, ada di Chicago, bisa di Detroit. Ya, terus kalau Arlington itu malah bisa 3, bisa ke Kansas, bisa ke Chicago, bisa ke Detroit. Kalau ini Oakland juga bisa 3. Nah, alternatifnya tinggal di Baltimore. Baltimore pilihannya 2 ya. Bisa Detroit, bisa Toronto. Karena Toronto ini nggak mungkin di sini ya. Jadi pasti dia akan ke sini. Ya, dia akan pasti ke sini. Jadi nanti pilihannya seperti ini. Saya udah bikin ininya. Nah, ini ya. Nih. Jadi ini pasti pilihannya ke sini. Ya, 1. Sini. Terus nah, karena ini sudah dipilih ya, karena Baltimore ke Toronto sudah dipilih, otomatis nanti pilihannya yang lain kita bisa menyesuaikan aja nih sebenarnya. Kalau ini kan nggak mungkin ya, berarti Oakland itu kan antara Kansas sama Chicago ya. Terus kalau Arlington tuh pilihannya 3, tapi dia nanti pilihannya antara Detroit seperti itu. Jadi kalau ini pilihannya bisa jadi Oakland itu ke Chicago, karena Arlington nanti ke Kansas. Arlington ke Kansas, Seattle, karena tadi Chicago udah di Oakland, berarti Seattle tinggal ke Detroit. Itu pilihannya seperti ini, ya kan? Nah, terus nanti perhitungannya maksimum total distance-nya betul. 4580. Dari mana 4580? Lihat angka awal. Ya, lihat angka awalnya yang apa namanya? Yang Toronto, ya, Toronto angka awalnya yang ini. Angka awalnya ini. Sorry. Kalian bisa lihat dari sini aja. Nih, kalian lihat dari sini. Ini angka awalnya di sini, ya. Ini, ya. Jadi di sini ya 330 ya kan. Terus yang ini yang kedua yang ini ya 460 ya. Terus ada 1850 ya. Terus yang terakhir 1940 ya gitu. Bisa diikuti? Jadi kalau misalnya dia nggak selesai nih, nggak selesai, kan seperti ini tadi ya. Sebentar. Ini seperti ini tadi. Dia kan nggak selesai nih. Pada saat kita ngerjain yang pertama, yang ini, ya, yang ini tadi, itu nggak dapat karena garisnya cuma 3 ya kan. Ada 1, ada 2, ada 3. Nggak, dia belum optimum. Karena garisnya itu harus 4 karena matriksnya adalah 4 kali 4. Jadi ini nggak maksimum. Begitu dia nggak maksimum, lanjutkan lagi. Jadi cari lagi minimum value row-nya lagi. Minimum value row-nya kemudian dicari ya kan, diulangi lagi dengan cara yang sama. Di apa namanya? Dikurangi ya, dikurangi dengan angka-angka yang di tengah ya. Yang tidak tertutup sama garis, kalau titik angka yang di perpotongan garis itu kemudian ditambahkan dengan angka yang minimum value-nya tadi, ya. Selanjutnya nanti berikutnya seperti itu lagi tadi. Jadi dikurangin lagi, ya nanti baru ketemu garis yang berikutnya lagi. Kalau misalnya sudah pas garisnya sama dengan jumlah matriksnya, berarti itu udah optimum. Tinggal kita nanti cari solusinya. Tinggal cari solusi garis yang mana kemananya itu ya. Kadang-kadang ada orang yang milihnya justru kayak gini. Kalau misalnya tadi kan pilihannya di sini ada 2 ya. Yang Baltimore ini tadi ya nih. Baltimore kan ada 2 nih. Ada bisa jadi ke Detroit, bisa jadi ke Toronto. Ya, kenapa nggak kita pilih ke Toronto aja, bukan ke Detroit gitu ya? Tadi kan pilihannya ini, tadi pilihannya kemana tadi kalau nggak salah? Ke Toronto ya. Oh ya, maksud saya kenapa dia nggak pilih Detroit, kenapa dia milih Toronto? Lihat angkanya ini nih, ya. Karena kadang-kadang kita juga di sini mencari apa namanya, mencari jarak terdekat, ya. Ketika kita bisa ada pilihan yang lebih rendah jarak angkanya, kita pilih yang itu, gitu ya. Jadi yang ini yang dipilih duluan nih, karena ini jaraknya yang paling rendah tadi, ya. Selain karena memang dia pilihannya
Si Toronto kan Toronto ini nggak bisa nerima, maksudnya bukan nggak bisa nerima ya, kan Seattle sama Arlington kan dia nggak mungkin, dia bukan angka 0 ini. Ya, sedangkan Oakland kan dia nggak dia tidak bisa menerima apa namanya, tidak bisa menerima kru dari Oakland. Berarti mau nggak mau ya satu-satunya pilihan ya dia cuma nerima dari Baltimore aja. Pilihannya cuma ini aja, satu yang pertama ini, si Toronto ini. Ya, Toronto ini nggak bisa terima dari Seattle, nggak bisa terima dari Arlington, karena bukan 0 ya, bukan angka 0, dan dia juga nggak bisa terima dari Oakland. Jadi mau nggak mau memang terimanya di sini. Karena dia udah Baltimore kirim ke Toronto, ya otomatis pilihan yang si siapa? Detroit itu bisa antara Arlington sama Seattle, antara dua ini ya. Dari Detroitnya kita pending dulu. Ya, ketika ini kita pending dulu, kita bisa lihat dulu yang ininya tadi. Ya kan? Bisa lihat ini tadi. Apa namanya? Kenapa dia langsung pilih ke Arlington 2? Kenapa coba? Anggaplah kalau ini tadi udah terselesaikan ya masalahnya, karena memang pilihan Toronto mau nggak mau memang terima dari Baltimore, ya kan? Cuman satu-satunya ini aja. Nah, setelah ini, kenapa langkah berikutnya kita pilihnya tadi Arlington? Kenapa Arlington? Kenapa Arlington nggak ke kenapa Arlington ke Kansas bukan Arlington ke Chicago? Atau tidak Kansas ke dari Oakland ke Kansas? Kenapa Arlington ke Kansas? Kenapa? Itu tadi saya bilang ya, kalian lihatnya ini tadi. Lihat apa namanya? Lihat angka yang paling rendah tadi. Yang paling memungkinkan. Dia di antara 00 ini tadi ya. Arlington, Oakland ya, 1460, 150 ya. Terus ada 810, ada 1850, terus ada satu lagi 1020. Ya, ini yang paling kecil angka nolnya. Saya kita ambil yang ini tadi, Arlington. Ya, kalau Arlington sudah kirim ke Kansas, ya kan, berarti ini udah selesai, tadi ini udah selesai, si Baltimore tadi udah selesai, Arlington tadi udah selesai, tinggal Seattle sama Oakland, ya, Oakland sama Seattle. Si Oakland, ya, karena tadi pilihannya cuma bisa kirimnya ke Kansas sama Chicago yang 0 ini, karena si Kansasnya tadi sudah diisi sama orang-orang dari Arlington, maka si Oakland tinggal si Chicago hanya tinggal bisa nerima dari Oakland. Tuh ya, Oakland, jadi Oakland ngirim ke sini. Dan sisa nih kalau misalnya Oakland sudah kirim ke Chicago, otomatis Detroit hanya akan nerima kru dari Seattle. Tuh, ya, makanya terus tinggal jumlahin aja nih tadi ya, 330 ditambah 460 ditambah 1850 ditambah terakhir ini 1940. Total berapa? Total seperti kata Haris tadi udah lihat di QM software-nya 4580. Nanti kalau kalian buka di QM software nih mungkin akan sama ya ininya ya, sama nggak? Atau tuh udah saya belum cek nih kalau di itunya, saya belum cek kalau di apa di softwarenya. Gitu. Ya ini adalah pilihannya nih tadi. Jadi Seattle ke Detroit, Arlington itu ke Kansas, Oakland itu ke Chicago, Baltimore itu ke Toronto. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau nanya, kalau di Ya? form QM itu yang huruf X itu masukinnya jadi apa ya, Bu? Itu yang saya bilang kemarin itu, karena ini nggak mungkin dibuat X itu di QM, jadi nanti masukin ke IM-nya itu angkanya yang paling tinggi. Kalau dia angkanya yang paling tinggi ya, otomatis dia itu nggak akan dipilih ya. Kita masukin ke IM ya, contoh ya. Nih. Gimana sih tadi? Sorry. Gimana sih? Bukan ya? Gimana sih? Oh,
Nah loh, tar. Mana sih tadi milihnya ya? QM. Nah, ini ya. Ini QM, oke. Kita pilih yang mana nih kalau QM? Kalau ini apa nih kemarin? Assignment ya? Assignment ya. Ini jobnya ada 4 ya. Jadi ini kan mungkin kalian bisa tuliskan, nanti bisa di apa namanya, bisa diatur ya, mau job atau machine seperti kemarin. Ini 4 kali 4 yang jelas. 4 kali 4 tinggal kita masukin aja nih angka-angkanya ya. Angka-angkanya ini coba 1500, 1730, terus 1940, mesin 2070 ya. Terus yang kedua 460, 810, 1020, 1270. Ini 1500, 1850, 2080. Nah, X ini ya, X ini kan karena ini jarak dan kita nggak mau memilih jarak tersebut. Ini kan nggak bisa nih. Auckland kan nggak bisa, krunya nggak bisa ke Toronto. Jadi agar ini nggak mungkin bisa dipilih orang ya, nggak bikin dipilih sistem, kita bikin aja angka yang paling maksimum. Gitu. Jadi kalau di QM software-nya ngakalinnya seperti itu ya. 960, 610, 400, 330. Nah, udah nih. Ya, ini udah, kita tinggal solve. Nah, ini. Nah, itu kan sama ya. Ya, sama ya dengan yang dicari tadi ya. Jadi yang pertama pasti yang Baltimore tadi ke sini. Nah, mana tadi? Salah ya saya. Ntar, gimana sih? Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini tadi. Ya kan? Nih, Baltimore tadi ke sini ya, 3360 sama ya, Baltimore Toronto yang sini 330. Yang kedua nih tadi yang di sini ya kan, Arlington Kansas sini, terus Oakland ya, Oakland Chicago ini ya kan. Sama yang terakhir tadi Detroit ini, Seattle ke Detroit sini. Nih, berapa tadi value-nya? Value-nya betul ya, 4. Nih ya, value-nya 4, 5 nih. 45 80 sama nih, 45 80. Tuh. Ya, jadi kalau di QM software kalian ketemu X seperti ini, ngakalinnya di sini tulis angka yang paling nggak mungkin dipilih. Karena ini berupa jarak ya. Kalau misalnya kan tadi ada pilihan ya, bisa maximize ya kan, ada bisa minimize. Kalau dia maximize berarti jangan tulis angka yang paling gede ya kan, tulis angka yang paling minimum gitu, yang mungkin yang paling minimum yang tertulis. Ya kalau kita pilihnya minimize, kita akan memilih yang paling minimum, maka tulis angka yang paling maksimum di sini. Jadi dia nggak akan mungkin dipilih di sininya. Gitu. Jadi itu ngakalin kalau di QM software-nya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi pertanyaan? Udah? Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Yang itu kita lanjutin materi kita ya. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke ya, sekarang kita lanjutin lagi. Nah, sekarang kita masuk hari ini ke network model ya. Jadi model jaringan. Ini kayaknya di apa namanya, kalau di buku kalian ya, itu tetap sama di apa namanya, di bukunya render itu sama, itu tetap di bab ke-9 ya. Jadi di bab 9 itu ada 3 pokok bahasan sih sebenarnya, ada transportation yang kita bahas 2 minggu yang lalu, terus minggu lalu kita bahas assignment, dan hari ini kita akan bahas yang namanya network model. Ya, jadi semuanya ada di chapter 9 ini. Tapi kalau kayaknya di edisi yang berbeda ya, edisinya yang ini sih di chapter 11, tapi sama aja isinya sama ya. Oke. Sekarang kita masuk ya ke network model. Jadi nanti di dalam namanya juga network ya, network itu kayak semacam jaringan seperti itu ya. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian tuh diharapkan pertama itu bisa menghubungkan titik-titik di dalam sebuah jaringan ya. Tapi nggak sembarangan menghubungkan gitu ya, tidak, maksudnya tidak semua asal menghubungkan, tapi menghubungkan yang dimana bisa meminimumkan
biasanya total jarak gitu. Ya, jadi meminimumkan jarak atau juga kadang-kadang bisa meminimumkan biaya dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk menghubungkan ini tadi, menghubungkan titik-titik di dalam jaringan tadi, menghubungkan seluruh titik yang di dalam jaringan dengan meminimumkan total distance atau total cost itu dengan menggunakan yang namanya nanti minimal spanning tree, minimal spanning tree teknik. Ini namanya. Ini teknik yang pertama. Terus yang kedua, nanti kalian itu bisa menentukan ya, setelah mempelajari ini juga bisa menentukan berapa kapasitas maksimum yang bisa dilewati oleh satu jaringan. Gitu. Ya, jadi ada jaringan, berapa sih kita bisa memaksimumkan alurnya jaringan tersebut itu dengan cara bisa pakai yang namanya maximal flow teknik. Ya, maximal flow teknik juga bisa pakai linear programming. Ya, dan yang ketiga, kalian itu akan dicoba untuk bisa mencari jarak terpendek dalam sebuah jaringan. Ya, itu dengan menggunakan yang namanya shortest route teknik. Ya, dan juga linear programming. Jadi intinya sih di dalam bab ini ada 3 teknik ya. Ada yang namanya minimal spanning tree teknik, ada yang namanya maximal flow teknik, ada yang namanya shortest route teknik. Ini dipakainya ketiga teknik ini dipakainya dengan dalam kondisi yang berbeda ya. Kalau yang pertama ini yang minimal spanning tree itu titik-titik di dalam jaringan itu semuanya harus terhubung. Ya, harus terhubung. Ini yang pertama. Ya, jadi ketika kita harus menghubungkan seluruh titik yang ada di dalam suatu jaringan, kita pakai yang namanya minimal spanning tree. Beda dengan kalau yang shortest route ya. Jadi kalau bedanya shortest route ini sama-sama nanti dia mencoba mencari jarak terpendek. Tapi kalau yang satu memang dia meminimumkan total jarak. Yang kedua juga jarak terpendek juga, cuman bedanya apa? Kalau yang pertama ini seluruh titik harus terhubung. Ya, jadi yang pertama ini minimal spanning tree tadi, seluruh titik harus terhubung. Sedangkan yang ketiga ya, yang shortest route teknik ini tidak seluruh titik harus terhubung. Tuh, bedanya itu ya 1 sama 3. Kalau 1 seluruh titik-titik dalam jaringan harus terhubung. Ya, dengan itu nanti minimum distance-nya ya. Terus kalau yang ketiga, dia sama jarak terpendek. Kalau ini jarak terpendek, kalau ini total jarak terpendek ya, total jarak minimum ya. Kalau yang nomor 3 itu tidak seluruh titik harus terhubung ya. Nah, sedangkan beda kalau yang nomor 2 itu memang beda. Dia mencari maksimum flow. Jadi dia mencari kapasitas maksimum yang bisa dilewati oleh jalur tersebut. Gitu ya, tiga teknik itu yang akan kita pelajari dalam dalam materi kita hari ini. Jadi ada 3 tadi ya, minimum spanning tree, terus ada maximal flow, terus nanti ada shortest route ya, 3 permasalahan ini. Nah ini sebelum kita mulai tadi ada ini ya, yang tadi udah ya, jadi ini udah. Nah ini ya, jadi ada beberapa istilah yang mungkin nanti kalian terminologi yang dipakai ya. Yang pertama nanti ada yang istilahnya nodes ya. Nodes ini dia merujuk kepada titik-titik di dalam jaringan. Ya, jadi di dalam jaringan itu nanti ada titik-titik itu diistilahkan dengan terminologinya itu adalah nodes. Ya, dia direpresentasikan itu biasanya bisa berupa lingkaran atau juga bisa berupa kotak seperti itu ya. Jadi dia menunjukkan titik-titik di dalam jaringan. Istilahnya adalah nodes ya. Kemudian ada garis-garis yang menghubungkan antar nodes ini tadi, yang menghubungkan antar titik-titik itu namanya arc. Ya, arcs itu. Jadi ada istilah nodes, ada istilah arcs. Posisi kita nggak apa-apa juga sih kalau mau pakai istilah titik, terus yang ini kita bisa bahasnya mungkin garis ya atau apa gitu ya, sama aja ya. Jadi nanti ada nodes, ada arcs ya. Terus yang namanya kadang-kadang ya kalau untuk terutama network ini ya, terutama untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan network itu kadang-kadang itu masalah-masalah itu berupa masalah-masalah yang large scale.
Artinya masalahnya itu yang cukup yang cukup besar yang tidak bisa dikerjakan secara manual sekali gitu ya. Jadi banyak sekali kalau kita ingin menyelesaikan masalah-masalah networking ini akan sangat efisien kalau kita pakai program-program komputer seperti KM software kita itu ya. Nah, ini kita masuk teknik yang pertama. Teknik yang pertama itu adalah yang namanya minimal spanning tree teknik. Jadi seperti saya ulangi lagi, jadi minimal spanning tree teknik ini dia akan mencoba untuk menghubungkan seluruh titik-titik di dalam suatu jaringan, ya. Tapi tidak sembarang menghubungkan ya. Menghubungkan itu adalah dengan mempertimbangkan atau dengan mempertimbangkan jarak paling minimum di antara titik-titik tersebut. Ya, ini kita masuk ke contoh aja ya. Ini masuk contoh lebih gampang melihatnya. Jadi ini ada perusahaan konstruksi namanya Lauderdale ya, Lauderdale Construction Company. Dia sedang mengembangkan proyek perumahan. Ya, ini ada proyek perumahan yang sedang dikembangkan. Terus dia sekarang sedang mau menentukan cara yang paling tidak mahal ya. Jadi maksudnya cara yang paling murah untuk menyediakan yang namanya saluran air dan juga saluran listrik ke tiap-tiap rumah. Gitu. Jadi ini ada 8 rumah ya di dalam proyeknya tersebut tadi. Oke, jadi ini ada proyek, jadi ada perusahaan konstruksi namanya Lauderdale, dia sedang mengembangkan proyek perumahan. Ada 8 rumah yang akan dia kembangkan di dalam proyeknya ini tadi, 8 rumah. Nah, dia ini sedang mau lagi menganalisis ya bagaimana caranya dia mencoba untuk membuat jaringan jaringan listrik sama air ya. Jadi mungkin saluran pipa air dan saluran pipa listrik yang harus sampai ke setiap rumah tadi, ke 8 rumah tadi semuanya harus nyampe nih air dan listrik. Tapi gimana jalurnya supaya jalurnya itu adalah jarak yang paling minimum. Kenapa? Karena kalau misalnya dia memikirkan misalnya kayak air ya, dia kan perlu pipa air dan lain sebagainya, listrik dan segala macam. Itu dengan jarak yang paling minimum itu bisa meminimumkan biaya dia secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat selanjutnya nih. Ini ada gambarnya, ada 8 rumah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 rumah di dalam proyeknya si Lauderdale tadi. Ya, Lauderdale Construction tadi. Ini adalah jarak antar rumah tadi. Jadi kalau yang titik biru ini tadi yang kita sebut sebagai nodes ya. Terus garis hitam ini adalah yang sebagai arcs-nya tadi. Ya, jadi jarak rumah 1 sama rumah 2 itu 3. Jarak rumah 1 ke rumah 3 itu adalah 2 dan seterusnya. Ini jadi angka-angka yang hitam ini itu menunjukkan jarak antar rumah di dalam proyek-proyeknya ini tadi. Nah, si perusahaan konstruksi ini tadi dia harus menghubungkan seluruh rumah-rumahnya ini tadi. Ya, seluruh rumahnya itu tadi harus dialiri oleh listrik dan juga oleh air. Ya, jadi seluruh rumah harus terhubung. Caranya gimana tadi? Caranya dengan menggunakan yang namanya istilahnya minimum spanning tree teknik. Nah, gitu. Caranya gimana? Caranya nih. Ini ada beberapa langkah ya. Jadi langkah pertama, kita mulai dengan memilih salah satu node di dalam jaringan ya. Terus kemudian kita akan menghubungkan titik ini tadi, si node ini tadi dengan node yang paling dekat yang meminimumkan total jaraknya. Ya. Terus nanti kemudian diulang sampai ini. Saya langsung masuk aja, saya pusing lihat ini ntar. Nih. Kita langsung masuk contoh aja deh. Nah, ini ya. Gini aja. Bentar. Nih. Nah, ini ya. Kita lihat dari sini ya. Kalian kelihatan ya. Kita anggaplah kita mulai dari titik 1 ya, dari rumah 1. Rumah 1 jaraknya paling maksudnya rumah yang paling berdekatan dengan rumah 1 itu ada rumah 2, rumah 3 dan rumah 4. Nah, di antara ketiga rumah ini ya, jaraknya yang paling dekat yang mana nih? 1, 2 itu 3, 1, 3 itu 2, 1, 4 itu 5. Yang paling dekat jaraknya yang mana? 3.
1 ke 3 ya. Jadi kita coba menghubungkan ya rumah 1 sama rumah 3 karena dia rumahnya yang jaraknya yang paling dekat. Nih. Ya, 1, 3. Ya, jadi ini udah terhubung ya, 1 sama 3 sudah terhubung. Sekarang kita lihat garis yang lain nih. Garis yang lain kita belum menghubungkan 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dilihat dari sini ya, mana lagi nih garis yang paling dekat? Sini. Harus menghubungkan semuanya. Kalau sini ketiga, ini 3, sini ada 2, ini ada 5. Yang paling dekat yang bisa terhubung 4, 1 ke 4 atau 3 ke 4? 3 ke 4. 3 ke 4 ya. Jadi 3 ke 4 itu. Ya, kemudian 3 ke 4 ya. Nah, dari 3 berarti udah terhubung ya. Ada 1, 3, 4. Ini yang selebihnya ini belum terhubung lagi. Sekarang kita hubungkan lagi ya. Jadi ini udah dicariin sama dia. Sebenarnya kalau yang 2 ini ya, ini kan ada jaraknya ada 6 ya, terus ada 3, ada 7, ada 5, ada 3, ada 3 ya. Di sini sebenarnya bisa ya. Jadi 1 ke 2 itu bisa ya karena dia jaraknya sama sih, dari 3 ke 2 itu juga sama. Jadi sebenarnya ini boleh ya. Jadi boleh aja kalau mau menghubungkan ke titik kedua, rumah kedua, boleh ngambil garis yang ini, yang dari 3 ke 2, boleh ngambil garis dari 1 ke 2, sama karena jaraknya sama-sama 3. Ya, tapi kalau di sini dalam ilustrasi di sini dia pilih dari 3 ke 2. Nggak apa-apa, oke. Tapi kalau ada yang milih 1 ke 2 juga nggak masalah. Ya, karena jaraknya sama. Nah, jadi udah terhubung ya, udah 1, 2, 3, 4 sudah terhubung. Yang ini belum terhubung. Yang mana lagi nih jarak yang terdekat yang bisa dihubungi? 36. 36 ya, 36. Terus dari 36 ada 2 ya. Jadi 36 bisa, ini juga ya. 25 juga nih ya sebelumnya ya. Ini 25, 36 tuh sama-sama 3 ya. Sama-sama 3 ya. Jadi 36 oke. 25 juga oke. Jadi sudah terhubung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 2 lagi nih yang belum terhubung. 7 sama 8. Gimana kita ngubunginnya jarak yang paling pendek yang mana? 68. 68, habis 68. 87. 87 ya. Ini. Ya, segini. Ya, 68 terus 87. Ini semua titik sekarang sudah terhubung semua. Ya, semua rumah sudah dialiri oleh listrik dan juga oleh air. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, gitu. Ya, jadi sekarang ini udah maksimum nih, maksudnya sudah teraliri semua dengan jarak yang paling minimum gitu ya. Jadi ini adalah ini ya final ya. Jadi ini ada finalnya, final iterationnya untuk si konstruksi ini tadi, untuk proyek ini tadi. Seluruh rumah sudah terhubung oleh listrik dan oleh air. Jaraknya berapa sekarang? Jaraknya tinggal kita tambahin nih berapa nih? 2 ya kan? Di sini tadi 2. Bentar. Ya, ambil pena dulu deh. Ya. Ya, nih. Tinggal kita lihat nih jaraknya berapa nih. Bentar. Jelek nih. Kita pilih warna merah aja. Oke ya, ini ya. Jadi ada 2 ya kan? Terus ini ada 3. Ini jumlah ini berapa nih? 2, 3, 5 ya. 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2? 7. 7 tambah 3? 10. 10 tambah 3? 13. 13 tambah 1? 14. 14 tambah 2? 16. 16 ya. Jadi jaraknya dalam miles ini berapa sih tadi, dalam mili itu adalah 16. Nih. 16 ya. Ini adalah summary-nya. Dan total distance-nya itu adalah 16 ya. Ini bisa kita cari juga pakai QM software ya. Kalau di QM software sini new ya. New. Oke. Oh, ini salah. Oke. Kita lihatnya yang ini nih.
ini tadi apa nih namanya, network ya, network mana network, nah ini network ya, ini network kita dipecah dulu. Nah ini ada pilihannya, network ada minimum spanning tree, ada shortest route, ada maximal flow. Yang kita pilih untuk mengatasi masalah yang si konstruksi ini tadi adalah yang minimum spanning tree, ini tadi. Nah number of branches-nya ada berapa? Yang kita lihat itu berarti branches itu adalah arc-nya ya, jumlah arc-nya tuh berapa, kita lihat. Nah bentar. Nah, gimana ini? Gimana sih ini? Bentar ya, saya ini agak-agak ini. Oh, ngikutin. Gimana nih? Bentar dulu. Ini gimana sih tadi? Nah, loh. Aduh, bentar. Ini agak jago nih. Nah, nih ya. Kita gedein deh ini. Tadi ini tadi ini ya. Ini tadi. Ini kita gedein. Nah, ini ya. Nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang tadi minimum spanning tree ya. Nih, minimum spanning tree. Nah, kita hitung nih sekarang branch-nya ada berapa. Branch itu berarti arc-nya, garis-garisnya ada berapa. Ini kita hitung, saya ngitung dari luar aja ya. Atau ngitungnya dari sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13. Ya, ada 13. Jadi branch-nya itu sini adalah 13. Ya, 13. Oke. Terus ini hapus dulu semua. Oke, ini hapus ya. Oke. Terus sekarang kita masukin nih. Nah, kita masukin ya branch-nya. Jadi dari node 1 ke 2, kita ini dulu ya. 1, 2, 1, 3, terus ada 1, 4, terus 1, 2, ada 2, 3, ada 2, 5, ada 3, 4, ada 3, 6, ada 4, 6, ada 3, 5, 3, 6 sudah ya, 3 berapa lagi nih? 3, 7 ya, 3, 7, 5, 7, 6, 8, sama 7, 8 ya nih. Ini kalian bantu saya ngisi ini. 1, 2 berapa jaraknya? 3 ya, Bu. 3, oke. 1, 3, 2, 2, 1, 4, 5, 2, 3, 3, 3, terus 2, 5, 3. 3, 3, 4, 2, 2, 3, 6, 3, 3, 4, 6, 6. 6, 6, 3, 5, 5. 5, oke, 3, 7, 7, 5, 7, 4, 6, 8, 1, terakhir 7, 8. 2. 2. 2. Oke, selesai ya. Udah tinggal kita solve aja nih. Nah, ini dia. Nih, coba kita lihat. Ini pusing lihat ini. Kita lihat ini. Coba. Nah, ini. Nah, ini ya. Oh, ini. Ya, ini yang kita pilih itu yang ini ya. Kalau mau dipilih sih ngelihatnya ini juga bisa ya. Yang dipilih 1, 3. Nah, ini tadi ya 1, 3 ya. Berarti yang ini. Lihat dulu. Yang saya tadi mana? Ya, berarti yang dipilih kalau berdasarkan apa QM software ya. 1, 3 tadi sama ya. 1, 3, terus 3, 4 ya, terus 1, 2, terus 2, 5, terus 3, 6, terus 6, 8, sama 7, 8. Ini yang dipilih tadi. Kalau yang berdasarkan apa namanya, yang di apa? Yang di
ilustrasi tadi dia pilih yang 2, 3 ya tadi yang ini ya saya bilang kan. Tapi ini alternatif. Maksudnya tadi saya bilang juga karena untuk menghubungkan apa namanya untuk menghubungkan dua ya itu bisa ke sini ya. Jadi nggak masalah sih kalau dia pilihnya apa namanya 3, 2 oke, 1, 2 maksud saya 1, 2 oke. Kalau dia mau pilih 3, 2 juga oke karena jaraknya sama ya. Dan yang penting angkanya berapa nih? Yang penting angkanya sama nih 16. Ini tadi totalnya 16 ya kalau nggak salah kan? Nih tadi ya 16 nih 16 ya. Nih, 16 kan? Tadi kan kalau ini tadi jaraknya kayak gini ya. Sedangkan kalau yang di QM software tadi dia bukan yang ini ya, tapi yang ini, tapi sama. Ini sama ya, angkanya sama. Nggak permasalahkan asal itu tadi, asal satu kenapa? Satu seluruh titik-titik itu tadi terhubung ya, seluruh titik-titik terhubung dan jaraknya itu sama, minimumnya sama. Ya, intinya itu ya. Jadi itu tadi kalau kita mencoba untuk menyelesaikan masalah yang spanning tree tadi dengan menggunakan QM software tadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Oke, ini tadi QM software ya. Minimal spanning tree ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah tekniknya itu yang namanya maximum flow teknik. Ya, jadi kalau maximum flow teknik itu tadi saya bilang, dia mencoba untuk mencari kapasitas maksimum yang bisa dilewati oleh satu jaringan. Tuh, ya, kita masuk contoh aja. Jadi contohnya ini ada yang ini kota ya. Jadi Waukesha, Wisconsin itu sedang mengembangkan jalan ya, jalan untuk menghubungkan ke daerah downtown. Jadi ke daerah kotanya lah, ke pasarnya gitu ya. Nah, town leader-nya jadi mungkin wali kotanya lah ya dan lain sebagainya tadi town leaders-nya itu akan ingin menentukan berapa jumlah maksimum kendaraan yang bisa dilalui ke kota itu dari barat ke timur. Ya, jadi dia mau ngitung nih berapa kapasitas jalan ya, berapa kapasitas kendaraan yang bisa melalui jalan tersebut. Nah, kita bisa lihat ini ya. Nah, ini tadi. Ini adalah road network-nya. Ini adalah jaringan jalannya untuk si Waukesha, Wisconsin tadi. Ini adalah kapasitas kendaraan dalam ratusan per jam ya, ratusan per jam. Jadi kita lihat sini. Tadi dia mau mencoba untuk menghitung kapasitas maksimum ya dari titik point west ya, dari titik point west ke east point. Mau menghitung jumlah kendaraan yang bisa dilewati, kapasitas maksimumnya. Ini ada beberapa titik ya, ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3, 4, 5 sama 6. Ada titik-titik tertentu ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau dari titik 1 ke titik 2 ya, itu alurnya jumlah kendaraan dalam ratusan kendaraan per jam yang bisa dilewati itu ada 300. Ya, arah sebaliknya dari titik 2 ke titik 1 kan kalau jalan itu 2 arah ya. Maksudnya jalur itu kan 2 arah ya, kanan kiri gitu kan. Jadi ke sini itu 3, arah ke sini itu ada 1. Ya, sama seperti ini. Dari 1 ke 4 itu dari 1 ke 4-nya itu 200 ya, tapi dari 4 ke 0 ke 1 itu malah 0. Berarti ini satu jalur ini ya. Kalau kita lihat seperti ini berarti ini satu jalur karena dari 4 ke 1 itu enggak ada kendaraan yang lewat. Artinya ini satu jalur aja dari 1 ke 4. Gitu ya. Terus dari 4 ke 3 1 ke 3, sorry. 1 ke 3 jumlah kendaraan yang bisa dilewati itu adalah 10. Berarti kalau 10 dalam 100 itu berarti ada 1000 kendaraan yang bisa lewat. Ya, tapi kalau dari 3 ke 1 itu 0. Ya, berarti ini berarti satu arah ya, satu jalur aja, satu arah. Nah, itu sama seperti itu semuanya ya. Jadi dari 2 ke 6 itu ada 200 kendaraan, dari 6 ke 1 itu 200 juga. Nah, itu seluruhnya seperti bacanya seperti itu ya. Oke, hapus dulu. Jadi ada 2 titik ya yang kita lihat ya. Nah, cara kita ngerjainnya sekarang gimana? Ini ya. Ini ada langkahnya.
Jadi kita langkahnya pertama kita pilih jalur yang mana aja dulu ya. Kita pilih jalur yang mana dari source. Dari source itu berarti dari titik awal. Kalau titik awal yang kita sebelumnya itu berarti yang dari West Point ya. West Point itu titik awal sampai ke finish. Finish itu istilahnya itu adalah sink. Jadi source itu adalah titik startnya, sink itu istilahnya adalah finishnya. Ya, kita pilih aja tuh jalur yang mana aja dulu pertama. Terus nanti dari jalur tersebut kita akan pilih kapasitas flow yang paling kecil. Ya, jadi kita pilih yang smallest ya flow capacity. Ya, yang tersedia. Nah, si smallest flow capacity itu justru disebutnya itu sebagai maximum additional capacity. Ya, karena itu kenapa dia adalah kapasitas tambahan maksimum yang bisa dialokasikan dalam jalur ini. Gitu ya. Oke. Nanti setelah kita pilih tadi ya angka yang paling kecil tadi, kemudian si angka paling kecil tadi nanti dikurangin ya ke untuk jalur yang searah itu dikurangin. Terus nanti untuk jalur yang berbeda untuk apa namanya jalur yang berlawanan itu ditambah. Ya, jadi jalur yang sama nanti dikurangin, ke jalur yang berlawanan arah nanti ditambah. Nanti ini diulangin semua apa namanya langkah-langkah ini sampai nggak ada lagi yang bisa ditambahkan lagi flow-nya. Kita masuk ke contoh aja ya. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi contohnya yang ini ya. Nah, jadi ini kita pertama kalau di sini kita ngambil jalur yang pertama dulu. Ini ada beberapa jalur sih ya. Jadi bisa jalur 1, 2, 6. Ya, ini jalur pertama nih bisa. Ya, bisa juga jalur 1, 3, 5, 6. Itu juga bisa jalurnya ya. Terus ada juga bisa jalurnya kalau di sini ya, ditulisnya 1 salah. 1 karena 4 kan masih ada jalur ya di sini ya. Jadi dia akan ke sini nih. Dia bisa 1, 2, 4, 6. Bisa juga. Jadi sebenarnya ada 3 jalur, tapi nggak bisa langsung nih kayaknya ya. Bisa langsung nggak ya? Sebenarnya bisa langsung ya. Cuma nanti kalau di sini dicontohnya seperti itu ya. 1, 2, 4, 6. Jadi ada 3 jalur ya. Ada 1, nanti ada 2, nanti ada jalur yang ketiga. Semuanya mulai dari startnya ya dari source sampai ke sink-nya ini ke finish-nya ke east point ini. Ya, jadi ada 3 jalur 1 ya, ada 2 sama ada 3 ya. Sekarang kita mulai dulu dari jalur yang pertama. Ya, jalur yang pertama. Nah, ini tadi jalur yang pertama itu yang 1 ini gimana ya bisa dikecilin biar kelihatan ya. Salah. Ini saya tunjukin dulu ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalian bisa ngelihat di sini ini yang apa sih namanya? Ini yang original yang ini ya. Tapi sekarang kita sedang kita fokuskan itu adalah pada yang titik yang 1, 2, 6. Ya, 1, 2, 6 ini kita fokuskan 1, 2, 6. Nah, ini kita balik nah. Coba dikit biar kelihatan. Nah, ini ya tadi ya, coba kalian nanti lihat di sini. Ini yang ini ya. Ini yang apa namanya gambar yang utama, gambar yang original yang itu ya. Nah, kita tadi fokus pertama ke jalur yang pertama. Jalur 246. Nih, jalur 24 salah. 126 salah ya, 126. Nah, ini tadi ada angka-angkanya ya, 146 ini tadi ya. Dari 1 ke 2 jalur yang ini 3 ya. Jadi ada 300 kendaraan yang bisa apa namanya ya, yang jalan ya dari titik 1 ke titik 2. Nanti sebaliknya ada 100 kendaraan dari 2 ke 1. Itu ya. Terus dari 2 ke 6 itu ada 200 kendaraan, nanti dari 6 ke 2 itu ada 200 kendaraan juga. Nah, kita lihat nih ya, dari titik-titik ini tadi, kita lihat nih angka minimum yang arahnya sama tadi. Jadi kalau ini tadi arahnya kan 1, 2, 6 ya. Berarti kalau arahnya ke sana, ya arahnya ke sana, itu berarti ada 300 kendaraan ya sama 200 kendaraan. Gitu ya. Jadi di antara 300 sama 200 ini yang paling minimum yang berapa? Salah.
ya. Jadi di antara ini kan jalurnya ya dari 1 ke 2 itu bisa dilalui 300 kendaraan. Dari 2 ke 6 itu bisa dilalui 200 kendaraan. Jadi kalau dari arahnya ke sini ya 300 200 yang paling minimum itu berapa? 200 ya, 2 ya 2. Nah, angka 2 ini tadi ya kita akan kurangi ya tadi langkahnya kita kurangi dengan arah yang apa namanya jalurnya searah ya. Jadi 2 kemudian kita kurangi nih ya yang ini dikurangin 2 jadi 0 ya 2 dikurangin 2 0 3 dikurangin 2 itu 1. Arahnya ke sana. Terus kalau arahnya yang ke sini arah berlawanan itu ditambah ya. Jadi 2 ditambah 2 ya, itu 4. Terus 1 ditambah 2 itu 3. Tuh. Ya. Nah, jadi ini ada jalur yang baru. Ya, jalur yang baru. Jalur yang baru itu adalah seperti ini. Ya. Dari 1 ke 2 itu 100, dari 2 ke 6 itu 0, dan sebaliknya dari 6 ke 2 itu 400, dari 2 ke 1 itu 300. Jadi ini adalah jalur yang baru. Ya, new path ini, jalur yang baru. Nah, ini kita tahan dulu. Ya, pending dulu. Oke, jalur baru yang pakai ini ya. Terus kita lanjutkan yang berikutnya ya. Berikutnya tadi jalur yang ini. Nah, ini repeat lagi ya. Di-repeat lagi dengan jalur yang 1 2 4 6. Tadi yang ini nih. Nih. Ya 1 2 4 6. Jalur yang itu ya. Jalur yang itu. Ya, ini tadi 1 2 4 6 ya. Kita balik lagi sini ya 1 2 4 6. Kita lihat nih ya di 1 2 4 6 nih tadi ini dari 1 ke 2 itu tadi dengan angka yang baru ya, dengan angka yang baru yang sebelum yang ini angka yang baru ya new path tadi ya, itu ada 1 ya, 100 kendaraan ke sini. Terus dari 2 ke 4 itu ada 100. Dari 4 ke 6 itu ada 100. Ya, gitu. Dari angka ini yang paling kecil angkanya ya 100 ya, cuma 1 ya. Nah, angka 1 ini kemudian kita kurangi di subtract dengan arah yang sama. Ya, arah yang sama. Jadi kalau arah yang sama berarti ini ya, tadi ya kan 1 dikurangin 1 0 ya kan. Terus 1 dikurangin 1 0 ya. Terus 1 ini ya, 1 dikurangin 1 0. Arah yang sebaliknya malah ditambah 1. Ya, tadinya ini adalah 1 ditambah 1 jadi 2. Ya. Terus dari 4 ke 6 tadi, 4 ke 2, 1 ditambah 1 itu juga 2. Terus yang sebelumnya 3 ya, 3 ditambah 1 4. Tuh, ya. Jadi ini ada jalur yang baru sekarang. Ya, ini sekarang jalur yang baru. Jalur yang baru yang ini. Yang ini. Ya, ini jalur yang baru. Saya hapus dulu. Nah, jalur yang baru yang ini, terus tinggal kita masukin lagi yang terakhir. Ya, ini jalur yang baru. Masukin yang terakhir, sekarang kita cari yang final. Yang 1 3 5 6. Jalur yang terakhir ya. Jalur yang terakhir. Oke, ini jalur yang terakhir. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang jalur yang terakhir. Ini final ya. Oh, nih. Nah, sekarang kita lihat dulu yang final. Final tadi yang 1 3 5 6 ya. Ada 10, ada 2, ada 6. Yang paling kecil berapa? 2. 2. Ini kenapa sih? Kalau pencet. Oke. Yang paling kecil 2 ya, 2. Berarti yang 2 ini untuk arah yang ke sini ya, kita kurangin semuanya dengan 2. Ya, kita kurangin semuanya dengan 2. Terus yang untuk arah yang berlawanan kita tambahkan dengan 2. Nanti angkanya yang ini tadi. Ya, akan muncul angkanya yang di sini ya. Nih kalian bisa melihat di sini ya. Jadi yang 8 yang 10 dikurangin 2 ini nanti jadi 8 ya enggak? Terus 2 dikurangin 2 itu nanti jadi 0 ya kan? Terus yang 6 kurang 2 itu nanti jadi 4. Untuk arah yang berlawanan tambah 2, ini 2 ya. Terus yang 1 ini nanti jadi 3. Ya, terus ke sini ya, 3 ditambah mana tadi? Oh, 0. 0 ditambah 2 ya. 0 tambah 2 itu nanti jadi 2 gitu.
Jadi ini angka yang baru. 8, 2, 0, 3, 4, 2. Nih, bisa lihat ini di sini. Nih, ya, ini angka yang baru nih tadi. Ini, ya. Terus, nah ini jadi ini adalah yang final ya. Ini yang paling 3 yang final iteration. Nah, ini adalah jalur yang paling terakhir tadi. Nah, dari sini kan nggak ada lagi nih angka-angkanya yang bisa dilewati ya. Jadi apa namanya? Kita bisa ngelihat nih, bisa dihitung nih sekarang ya, berapa jumlah yang bisa dilewati tadi. Yang pertama ya, yang pertama tadi ini jalur yang pertama 126 ya, 126 ya, 126. Terus yang jalur yang kedua tadi 1246 ya. Terus yang jalur yang ketiga tadi 1356. Nah, dari 3 jalur ini tadi kalau jalur pertama tadi kita balik lagi ya. Jalur pertama tadi yang dikuranginnya tadi berapa? 2 ya, 200. Ya, tadi 200. Nih. Terus jalur yang kedua yang 14 kemana nih? 14 ini tadi. Ini berapa tadi? Jalur yang kita kurangin tadi 100. Ya, 100. Terus jalur yang ketiga yang kita kurangin tadi berapa? Oh, yang sini tadi berapa? Tadi 2 juga ya, 200 yang ini. Ya, 200, 100. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3. Jadi di jalur pertama tadi maksimum kapasitinya tadi 200. Ya, yang 12 nih jalur yang kedua 1246 tadi 100 ya, sama jalur yang terakhir tadi adalah 200. Jadi total jalurnya, total kendaraan maksimum yang bisa melewati jalur ini adalah 500. Gitu. Ya. Kalau mau dicek di QM Software bisa. Ya, kita cek di QM Software ya. Nah, ini kalau QM Software-nya kita pilihnya yang ini, yang maximum flow. Nih. Ya, nih maximum flow ya, saya ulangi lagi ya ini. Ya, ini carinya di network. Ya, network yang pilih yang maximum flow. Nih. Nah, hitung lagi branches-nya di berapa nih? Nah, balik lagi ke sini. Hitung branches-nya yang sini ya. Coba kita hitung ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ada 9 branch-nya, ada 9. 9 branch, oke. Oh ya belum. Nah ini ya, apa namanya? Saya hapus dulu ini. Nih ya, oke. Terus sekarang kita lihat nih, source-nya berapa? Source-nya tadi di titik sini, ya di titik 1 ya. Kita bisa tulis source-nya di 1, sync-nya berapa? Sync-nya tadi di titik akhirnya tadi 6. Ya di titik 6. Jadi ada 1, ada 6 ya. Source-nya 1, sync-nya 6. Nah, sekarang kita masukin branch-nya nih. Branch-nya mulai dari 1, 2 ya. Nanti ada 1, langsung aja 2, 6. Terus ada 1, 4. Terus 2, 4. 4, 6. 1, 3. 3, 4. 3, 5, terakhir 5, 6. Nah, ini ya, masukin kapasitinya. Kapasitinya 1, 2 itu 3 ya. Terus ada reverse-nya ya, jadi kebalikan. Jadi ini ingat di sini ya, ada 3, baliknya 1 gitu ya. Jadi reverse kapasitinya 1. Sini 1 ya. Terus 26. 26 itu 22 ya. 2 baliknya juga 2. Terus 14 itu 20 ya. Terus 24 itu 11 46 11 terus 13 10 0 terus 34 31 ya. Terus 35 21 terus 56 60. Nah, salah. 6 sama 0 ya, udah. Udah gini tinggal kita solve ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita buka aja yang ininya biar nggak bingung.
Nah nih ya. Tuh, sama kan dia. Jadi 1, 2, 6 itu 2 tadi flow-nya ya. Mana tadi ya di sini tadi. Nih ya, nih. 1, 2, 6, 200 ya tadi, 200. Terus 1, 3, 5, 6 yang ini ya, 1, 3, 5, 6 itu 200 ya. Terus 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6 itu 100. Total berapa? Total 500 nih. Nih, totalnya 500 ini. Tuh, ya. Jadi sama dengan hasil yang dicari oleh QM Software juga sama. Jadi ini tadi ini maksimum. Jadi pertanyaannya tadi berapa jumlah kendaraan maksimum yang bisa melalui jalur ini? Jawabannya 500 per jam ya. 500 kendaraan per jam bisa melewati jalur dari dari West Point ke East Point ya tadi. Tuh, ya. Oke. Nah, sekarang kita ngelanjutin satu lagi tekniknya ya. Ini saya lewatin lah yang ininya ya. Ini ya. Nah, teknik terakhir itu yang namanya shortest route problem. Jadi tadi shortest route teknik ini adalah bagaimana kita mencari jalur terpendek ya, jalur terpendek. Jalur terpendek ini beda dengan yang pertama yang maximum spanning tree tadi itu ya. Kalau yang spanning tree tadi dia harus menghubungkan seluruh titik-titik di dalam jaringan, sedangkan kalau shortest route ini tidak ya. Jadi hanya benar-benar mencari jalur terpendek ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Ini ada pertanyaan, ada ilustrasi ya. Jadi ada contohnya Ray Design itu dia mentransport, jadi dia ini ya, dia mentransport tempat tidur, kursi, furniture lainnya dari pabrik ke gudang ya. Jadi si Ray Design ini tadi. Terus si perusahaan ini sedang mencari jalan yang memiliki jarak paling dekat. Nah, ini tadi, ini ada route-nya. Jadi ini plan ini berarti dari pabrik dia mau kirim ke gudang ya. Jadi ini start poinnya di plan di 1, dia mau kirim ke gudang. Dia bisa melewati beberapa jalur nih di dalam jaringannya ini tadi. Dan ini tadi adalah jarak ini ya, jarak apa namanya? Jarak tempuhnya. Ya, jarak tempuh nggak tahu nih, nggak dikasih tahu ya dalam apa ya, dalam kilo kayak dalam atom nggak tahu. Ya, ini tadi. Nah, caranya gimana untuk menyelesaikannya? Ini gampang, ini paling gampang ini kalau menurut saya. Jadi shortest route itu adalah dengan mencari mulai dari titik awal itu kita cari jarak yang paling dekat terus nanti sampai ke paling ujung ya gitu ya. Nanti kita mulainya jelas di sini. Nah, jadi sini. Jadi ini tadi ya. Jadi kita mulainya dari sini, dari 1. Nah, di 1 ini kan kita mau tadi tujuan akhirnya ke gudang. Ya, dari pabrik ke gudang. Nah, 1 ini apakah dia melewati kedua atau dia ketiga? Cari jaraknya yang paling pendek gitu ya. Jadi paling pendek kalau ini ada 100, ini ada 200, jadi akan pilih yang jalur yang ini. Tuh. Jadi jarak ini. Jadi 1 ke 2 jaraknya 100 ditulis ya. Terus berikutnya nih sekarang. Berikutnya kali 2 dia bisa melewati jalurnya ke 4, ke 5 atau ke 3. Dengan jarak ini tadi. Mana yang paling dekat jaraknya? 200, 50 atau 100? Yang mana? Dari 2. 50 ya. Ini berarti jalur yang keduanya dipasti pilih yang ini. Ya. Jadi 100 nanti ditambah 50 ya. Nih, 100 nanti ditinggal 50 jadi 150 jaraknya sini. Selanjutnya lagi nih, ya. Kalau dari sini otomatis tinggal jalurnya cuma 1 ya. Jadi jalurnya tinggal ngambil yang ini doang, 40. 40 ditambah 50 nanti jadi 190. Nih, tadi ya 190. Nah, udah deh. Ya, ini mau ngelewatin ke sini, bisa begini atau bisa langsung ke sini. Otomatis dia akan pilih yang ke sini dong ya, cuma tinggal 100 doang ya. Jadi langsung nih dari 5 langsung ke 6. Sini. Jadi total jaraknya 100 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 100, totalnya adalah 290. Yang dilewati ya cuman 1, 2, 3, 5, 6. Yang ini nggak perlu dilewati. Ya, jalur-jalur ini nggak perlu dilewati, nggak apa-apa. Gitu ya. Beda kan sama spanning tree tadi semuanya harus dilewati, sedangkan yang ini nggak dilewati, nggak masalah. Yang penting jarak yang paling dekat itu ya seperti ini tadi, ini jarak yang paling dekat.
Tuh, ya, ini paling gampang nih shortest route problem ini ya. Kita ngecek pakai QM software ya. Kita cek pakai QM software, kita pilih yang network yang shortest route. Nih, shortest route ya. Di sini saya ulangi lagi. Dilihatnya di sini ya, network, ada minimum spanning tree, ada shortest route, dan maximum flow. Yang ini, shortest route. Ya, nih. Ya, nanti kita hitung lagi nih branch-nya ada berapa. Nih, hitungnya dari sini aja. Ya, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 ya. Jadi branch-nya ada 9 juga. Nih, oke. Ini hapus dulu ya. Oke, kita isi ya. Nah, kita isi ini 1, ada 2, 1 ke 2, terus ada 1 ke 3, ada 2 ke 3, ada 2 ke 4, ada 3 ke 5, ada 4 ke 5, terus apa lagi ya? 25 ya. 25, 35 udah, 35 udah, 24 udah, 46 ya. Ada 46, satu lagi 56. Nah, nih ya. Distance-nya sekarang 1, 2 berapa? 1, 2, 100, 1, 3, 200, 600. terus 2, 3, 50. 50 ya. 24, 200, 200. 35, 40. 40, 45, 150. oke, 25, 100. 100, 46, 100. 100, terakhir 56, 100. 100. Udah ya, tinggal kita solve aja. Tinggal kita solve. Nah, ini ya. Ya, ini benar ya. Ini total distance-nya sama ya, 290 kan tadi ya. Ini tadi. Nah, ini tadi ya 290 nih. Aduh, pusing. Nah, ya tadi ya. Ini tadi 290 ya. Nih, makanya jarak total jaraknya 290 ini sama ya. 290. Ini 290 ya. Ini tadi 290. Terus jaraknya tadi yang dipilih adalah yang ya, tadi. Nah, ini ya. 1, 2 ya kan? 1, 2, terus 2 ke 3, terus 3, 5 sama 56. Total 290 ya. Jadi ini yang paling gampang ya. Paling gampang di antara 3 teknik yang tadi adalah yang shortest route teknik yang tadi. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ini kayaknya habis deh. Ini pakai linear programming buat saya. Nah, habis ya, habis. Oke, ada pertanyaannya tadi ya, sama ya dapat jawabannya dengan yang ini tadi yang terakhir kita. Ya, oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa diikuti? Oke, bisa diikuti semuanya? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Kalau bisa diikuti, itu tadi ya materi kita hari ini ya, itu tentang apa tadi? Masalah-masalah networking ya. Jadi ada 3 ya, ingat tadi ada 3 masalah dalam networking. Yang pertama itu kita mencoba untuk menghubungkan seluruh titik-titik di dalam jaringan. Ya, menghubungkan seluruh titik-titik dengan dalam jaringan dengan catatan untuk meminimumkan jarak tadi ya. Itu dengan menggunakan tekniknya apa ya? Teknik yang pertama, minimum spanning tree. Ya. Terus yang kedua, tadi kita mencoba untuk menghitung kapasitas maksimum yang bisa dilewati oleh satu jaringan. Ya, itu tadi menggunakan teknik yang kedua. Teknik yang kedua tadi itu apa ya namanya ya? Maximum flow ya, maximum flow teknik. Dan yang ketiga itu adalah mencari jarak bukan,
mencari jalur terpendek di dalam jaringan. Ya, jalur terpendek di dalam jaringan itu dengan menggunakan yang cara ketiga, shortest route teknik. Ya, jadi ada 3 teknik yang kita udah pelajari di dalam analisis atau model jaringan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Minggu depan kuis ya, kuis 3 materi ya, materi transportasi, assignment ya, penugasan, sama satu lagi yang barusan terakhir, networking ya, tiga materi minggu depan kuis. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa diikuti semua? Saya kasih PR ya satu ya. Ini kan apa seru-seruan aja. Ini PR-nya sudah saya upload ke Vclass ya. Nah, udah saya upload ke Vclass nih ya. Kalian kerjakan study case ya. Study case halaman study case Northeastern West Airlines sama satu lagi Southwestern University Traffic Problem. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau ngelihat di buku rendersnya ada di halaman 371 tadi nggak salah ya. 371. Soalnya kalau mau ngerjain yang soal-soal gini mah ecek-ecek ya, kalian bisa langsung masukin ke IM software tuh gampang banget ya. Jadi kita pakai acara mikir dikit ya. Jadi pakai yang ini ya. Nah ini ya. Satu yang pertama kerjakan yang Northeastern Airline ya. Terus yang kedua ada 2 ya PR-nya. Satu lagi Southwestern University Traffic Problem. Jadi buat 2 pertanyaan PR ya. Kalau PR yang pertama, ini pertanyaan pertama, ini ada ini ya. Jadi ini airline ya, airline penerbangan Northeastern ya namanya. Dia sekarang ini dia ada 9 kota di New England State ya, termasuk ada kota di New York juga, New Jersey sama Pennsylvania. Ya, jadi ada 9 kota yang dia jalani ya, yang dia dilewati jalur penerbangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kota yang harus dilewati ya. Terus sekarang ini ada ada non-stop flight ya. Ada beberapa penerbangan itu non-stop ya untuk beberapa rute. Terus ada yang langsung, ada yang connecting ya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari New York mau ke New Jersey kan nggak bisa langsung ya, tapi harus connecting dulu dari sini ke sini kan gitu ya. Nah terus sekarang ini dia punya 18 pesawat ya. Jadi ada 18 jet ya, 18 jets yang satu pesawat itu bisa menampung 122 passenger ya, penumpang. Terus ceritanya nih sekarang ini profit marginnya sekarang ini sedang turun. Ya, jadi sedang turun. Jadi dia sedang mempertimbangkan untuk mengurangi operasionalnya. Ya, jadi mengurangi operasionalnya. Jadi dia ini sedang mempertimbangkan mengurangi biaya dan juga untuk meningkatkan profit ya, meningkatkan laba. Jadi menurut peraturan ya, ada Federal Aviation Administration, peraturan FAA, perusahaan itu tetap harus melayani ke 9 kota tadi. Ya, tapi dia nggak perlu untuk nggak perlu harus yang direct flight. Jadi dia tetap melayani ke semua kota, tapi nggak mesti yang direct. Artinya itu tadi ya, yang penting terhubung. Nah, kalau judulnya tadi, kalau yang penting seluruh kota terhubung di antara tiga teknik tadi, ya pakainya yang mana nih untuk menyelesaikan masalah ini? Teknik yang 1, teknik 2, atau teknik 3 nih? Teknik yang pertama ya. Teknik yang pertama yang maximal spanning tree tadi ya. Jadi dia yang penting seluruh titik-titiknya tuh terhubung. Gitu ya. Jadi seluruh kota
kota-kotanya tuh terhubung. Terserah deh dia mau nggak mesti nggak mesti dia melewati jalur direct ya, penerbangan direct, boleh indirect, istilahnya itu boleh dia transit gitu. Yang penting semuanya terhubung, kota-kota yang ke-9 kota ini yang penting terhubung gitu ya. Jadi kalian itu disuruh mencoba untuk membuat ya, mengembangkan peta operasional penerbangan ya, di mana kalian tuh tetap melayani ke 9 kota. Jadi 9 kotanya tetap dilewati, tapi bisa memaksimumkan profit. Nah, ini profit ya. Jadi ini tadi ya. Jadi ingat ya, kalau yang sebelumnya tadi kita minimum spanning tree karena kita mencari jarak minimum, sekarang karena kita memaksimumkan profit jadinya maximum spanning tree. Jadi yang diambil itu adalah maksimum ya, angka yang paling maksimum. Nah, terus pertanyaan yang kedua, coba dikasih penjelasan bagaimana ke-18 pesawatnya tadi itu harus di-assign. Jadi dari kota mana ke kota mana. Gitu. Itu pertanyaan pertama ya, pakai maximum spanning tree. Jadi pakai teknik yang pertama yang itu ya pertama. Ya, terus yang kedua ini adalah tentang masalah traffic ya. Jadi masalah lalu lintas ya, masalah lalu lintas ini. Jadi ceritanya Northwestern University SWU ini dia berlokasi di kota yang kecil, kota kecil di Texas itu, ya. Terus sedang mengalami apa ya namanya experience in increase. Jadi ada minatnya ini sedang tumbuh ya, minat terhadap program football ya, football. Terus karena saat ini ada seorang coach ya, coach yang punya nama gede itu sudah lagi dipakai jasanya ya si coachnya tadi. Jadi sekarang ini minat terhadap football itu lumayan gede nih di Southwestern University, tapi dia ada di kota kecil di Texas ya gitu. Nah, sekarang ini ada untuk ini ya, mau menjual nih, ada season baru pertandingan football ya. Jadi dia sedang, karena tadi minatnya tadi naik ya, jadi dia harapkan juga peningkatan penjualan tiket untuk nonton tadi juga naik gitu ya. Jadi ada tambahan revenue. Tapi masalahnya, nah ini masalahnya nih, masalahnya itu adalah bahwa masalah tentang transport ya, transportnya itu tadi belum diasosiasikan ya, jadi belum belum dipikirkan sampai ke situ karena ini baru muncul dia, baru ininya. Jadi dia sedang melihat nih ke masalah ini tadi. Jadi ini berdasarkan proyeksi ya. Jadi proyeksi ini ada Mr. Star ini, si presidennya ini namanya Mr. Star. Dia tadi dia sedang dia memproyeksikan ya bahwa kapasitas kendaraan yang bisa dilalui itu, yang bisa datang ke stadionnya tadi, ke interstate-nya tadi. Oh, enggak gitu. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau misalnya dia orang-orang pada pergi ke stadion untuk nonton nonton pertandingan football ya tadi, sebenarnya nggak masalah karena mereka datangnya mungkin tidak berbarengan. Tapi masalahnya itu ketika mereka tuh mau pulang. Mau pulang itu kan kalau misalnya gamenya tuh selesai, pertandingannya selesai, otomatis keseluruhan penonton itu berbarengan untuk keluar dari stadion ke arah ke kota gitu untuk pulang gitu ya. Jadi trafficnya itu pada saat dia pulang itu membludak gitu. Ya. Nah, ini ada jalur-jalur yang gimana caranya dia akan mencoba menghitung dari stadium itu ke interstate. Ya. Jadi ini ada jalur-jalur yang bisa dilewati. Berarti kalau untuk menjawab nanti pertanyaan ini itu nanti pakai yang kedua, teknik yang kedua. Yang apa tadi yang kedua itu? Jadi lupa, yang kedua itu maximum flow ya. Jadi pakai maximum flow teknik yang kedua untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Itu. Oke, ada pertanyaan? Ada? Izin Bu, Ya, Haris. untuk presensi yang ada di kelas itu, mohon maaf, Haris dan teman-teman yang lain tuh belum sempat presensi. Untuk presensinya bagaimana ya, Bu? Nggak apa-apa, yang penting kan kalau presensi itu yang terutama itu di Siakadu ya. Jadi di Siakadu ini kan saya setiap
habis kuliah seperti ini, ketika saya langsung absen, nanti yang dari yang screenshot yang Haris ambil setiap minggu itu saya masukkan sebagai lampiran. Ya, jadi nggak apa-apa kalau yang di Viklas itu nggak apa-apa. Di Viklas mungkin kita bisa fokuskan untuk tempat kalian untuk mengambil materi, untuk download materi, sama kumpulkan tugas aja. Ya. Baik Bu, siap. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya ngabsen dulu ya. Baik Bu. Oke, Brian ada? Brian Napitu, Hadir, Bu. Putri Adinda, Hadir, Bu. Andri Agape, Andri hadir, Bu. Aisyah Rizka, Hadir, Bu. Jenny Lian, Hadir, Bu. Yakub Haidar. Yakub ada? Diki Atama, Sevia Alfiona, Hadir, Bu. Aka Rafli, Hadir, Bu. Putri Ayu, Hadir, Ibu. Agung Eko Wibowo, Hadir, Bu. Taufik Rahman, Hadir Bu. Anissa Nurjana, Hadir, Bu. Adelia, Yeni Nurbitasari. Hadir, Ibu. Ini Yeni ya yang hadir ya? Iya nih, Bu. Oke. Yasmin Alia, Hadir, Bu. Anissa Agatha, Nisa Agatha hadir, Ibu. Anissa Rizky, Hadir, Bu. Muhammad Dafa, Hadir, Bu. Niki Ayu. Niki ada? Ada. Maya Marlita. Hadir, Bu. Ini hadir bersama siapa? Niki ya? Iya, Bu. Maya? Hadir, Bu. Maya ada Maya? Hadir, Bu. Dwi Penny, Hadir, Bu. Yuliana tadi ada. Muhammad Desian Arif, Hadir, Bu. Goniu Afani, Hadir, Bu. Dimas Aditya. Hadir, Dimas Bu. ada? Dimas ada. Dimas Satria Tama, Hadir, Ibu. Jerry Angga, Hadir, Bu. Allen Nizar, Hadir, Bu. Tiara Firstanti, Hadir, Bu. Desak Putri, Hadir, Ibu. Budi Sentosa, Hadir, Ibu. Kartika Tri Ananda, Hadir, Bu. Muhammad Eka Ardiansyah, Bintang Rizky, Hadir, Bu. Nanda Festinaliu. Sedang BKM Bu. Oke, Satrio, Hadir, Bu. Diah Audi, Hadir, Bu. Nadira Tri Amalia, Hadir, Bu. Niken Aulia, Hadir, Bu. Anggra Wahyuni, Hadir, Bu. Haris ada, sama Arkana. Hadir, Bu. Oke. Oke ya. Absen udah. Oke, kalau gitu itu tadi ya. Jadi itu tadi pertemuan kita tadi tentang model-model networking ya, network ya. Minggu depan saya ingatkan sekali lagi, minggu depan kita kuis 3 materi ya, materi pertemuan 9, 10, 11 ya.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Kasih, Bu. Mohon izin, Semuanya, Bu. terima kasih. Ya, Izin sebentar, Bu, untuk minggu depan kuisnya bagaimana, Bu? Kuis langsung atau V-Class atau bagaimana, Bu? nggak tahu, saya belum mikir sampai ke situ. Nanti saya pikirin dulu, nanti saya info ya. Baik, Bu, siap. Enaknya gimana? Bu, Ya, Bu maaf, aku kan pakai dosis satunya. Tadi aku udah absen tapi nggak masuk suaranya. siapa? Adelia, Bu. Adelia ya. Oke, Adelia nomor berapa nih absennya? Belakangnya 100 ya? 20, 11, 01, 11, 00. Ya 100 ya belakangnya. Iya, Bu. Oh ya udah. Oke. Tadi ngomongin apa ya terakhir ya? Ngomongin kuis ya. Kuisnya mau apa kalian? Mau kayak gimana? Kalau Kuisnya hari mau kayak gimana? buat Ibu aja, Bu. Terserah saya beneran ya. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu ya. Dan nanti saya infokan lebih lanjut nanti mengenai kuisnya seperti apa ya. Oke, Baik. gitu aja dulu sementara ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya live ya semua wabarakatuh. ya. Terima kasih.